Selamat datang di channel Trading for Beta Live. Di video ini saya coba analisa beberapa saham second liner di satu sektor saham yang terpantau satu minggu ini masih bergerak naik. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya, apakah kenaikan hanya kenaikan sementara? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham-saham second liner di sektor bank yang jika kita pantau satu minggu ini malah mulai bergerak naik. Jadi untuk saham-saham pembaga blue chip satu minggu ini memang kembali melemah, tapi bisa kita lihat untuk BBTN satu minggu ini kembali naik. Padahal sebelumnya sempat ada exit dividen, tapi BBTN masih bisa bertahan dan masih melanjutkan kenaikan. Jadi menarik. Saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 di harga 925. Memang ini belum terkonfirmasi break karena pada perdagangan terakhir masih turun 2% dan ini candle merah. Tapi cara pergerakan, jika terkonfirmasi minggu depan berhasil break garis EMA 50, BBTN menurut saya akan mulai membaik secara tren. Dan target kenaikan terdekat di 980 sampai harga 1000 untuk target kenaikan terdekatnya. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing memang terpantau 2 minggu ini masih terus keluar. Tapi di broker summary terpantau ini masih ada sedikit akumulasi. Sehingga untuk BBTN apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, menurut saya masih bisa wait and see kembali di sekitar 925 sampai maksimal di 900. Jika terpantau BBTN minggu depan masih kuat di atas 900, menurut saya secara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya dengan target terdekat di sini 980 sampai 1000, atau teman-teman bisa hold saja terus selama garis EMA 50 tidak tembus dengan target lebih jauh jika 1050 sampai 1100 atau di sekitar garis EMA 150-nya. Dan sebaiknya jaga entry apabila ternyata BBTN hari Senin nanti masih melanjutkan penurunan dan berada di bawah harga 900. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham Arto. Arto juga bisa kita lihat dalam satu minggu terakhir juga mulai mencoba bangkit dari downtrend-nya. Secara teknikal memang belum seoke BBTN karena masih berada jauh di bawah garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat satu minggu ini sudah naik lumayan tinggi. Jadi sebelumnya sempat menyentuh sekitar harga 1250. 2 minggu ini Arto berhasil rebound, berhasil naik di atas 1400. Sekarang mencoba untuk mengetes 1600. Dan Arto merupakan salah satu saham masuk watchlist kami berdasarkan member minggu lalu. Dan memang cara pergerakan sudah mulai membaik dan bisa kita lihat ini masih ada akumulasi pada perdagangan terakhir. Dan bisa kita lihat ini salah satu alasan kenapa kami masukkan watchlist, asing terus masuk akumulasi. Satu minggu terakhir juga asing masih masuk. Dan bisa kita lihat ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga saya lihat Arto masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 1600. Jadi sebenarnya ini merupakan target take profit. Apabila gagal break 1600 untuk saat ini saya bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila tentu memang sudah dapat di sekitar 1500 sampai 1400. Atau hold terus selama Arto tidak turun bawah 1500 dengan target lebih jauh di sekitar 1700 sampai 1800 atau di sekitar garis EMA 50-nya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau sama Arto, misalnya wait and see dulu. Jika terpantau gagal break, coba ini tunggu kembali jika 1500 untuk target entry-nya. Oke, selanjutnya BBYB juga bisa kita perhatikan satu minggu ini juga mencoba untuk bangkit. Jadi bisa kita lihat saham-saham second liner ini malah mulai bangkit. Dan untuk BBYB saat ini garis EMA 50 di harga 188 sebenarnya sudah berubah menjadi support. Karena sebelumnya mencoba untuk naik, belum terkonfirmasi break, kembali melemah mengetes garis EMA 50 pada perdagangan hari Kamis berhasil terbentuk candle hijau dan naik 0,53% ke 190. Dan cara pergerakan BBYB juga mulai bangkit dari downtrend-nya. Dan jika kita perhatikan untuk BBYB memang kenaikan hari Kamis kemarin tidak begitu oke. Karena di broker summary ada distribusi besar. Tapi asing juga bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham BBYB. Jadi untuk BBYB apabila teman-teman sudah punya, mungkin bisa jadikan garis EMA 50 untuk trail stop di 188. Selama BBYB tidak turun bawah 188, tentu masih mau hold, itu masih bisa di hold. Dan untuk yang ingin coba entry pun mungkin lebih oke, tetap tunggu di sekitar 188 untuk target entry-nya. Dan jadikan harga 200 untuk target take profit karena 200 sampai saat ini masih berupa resisten psikologis. Selama mencoba break 200 masih gagal, BBYB masih ada potensi untuk kembali melemah mengetes garis EMA 50 atau malah turun menembus garis EMA 50. Jadi tetap harus hati-hati walaupun saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Karena kenaikan ini tidak terpantau ada akumulasi besar. Dan selanjutnya bisa kita perhatikan saham Xiaomi Niaga juga masih terus naik karena memang saat ini Xiaomi Niaga akan membagikan dividen. Dan jika kita perhatikan Xiaomi Niaga saat ini mencoba untuk break 1800. Secara candle memang ini sudah terkonfirmasi break. Dan jika kita lihat kenaikan hari Kamis kemarin
ini terpantau sebenarnya masih ada distribusi. Dan jika kita perhatikan di broker summary juga terpantau sebenarnya asing sudah mulai keluar. Jadi teman-teman yang punya saham Xiaomi Niaga dan tidak mau mendapatkan dividen, menurut saya harus pertimbangkan untuk take profit apabila Xiaomi Niaga gagal bertahan di atas 1800. Dan sebaiknya keluar sebelum exit pada tanggal 24 April nanti. Nah, takutnya Xiaomi Niaga ada potensi untuk pada saat exit terkena dividen trap. Dan untuk teman-teman yang memang entry di harga bawah dan mau mendapatkan dividen, jika terpantau pada saat exit melemah terkena dividen trap tapi masih kuat di atas garis EMA 150, menurut saya masih menarik untuk coba di hold. Jadi untuk yang saat ini baru mau coba pantau saham Xiaomi Niaga untuk entry, menurut saya sebaiknya wait and see di sekitar exit dividen. Apabila pada saat exit dividen masih berada di atas garis EMA, secara teknikal untuk tren jangka menengah menurut saya masih oke, masih menarik untuk coba entry. Jadi wait and see dulu pada saat tanggal 24 April. Lihat Xiaomi Niaga penurunan seberapa dalam. Apabila tidak turun dalam, minimal masih berada di atas 1700, itu sebenarnya masih oke. Karena masih berada di atas garis EMA 50. Tapi lebih bagus lagi jika terpantau Xiaomi Niaga kuat berada di atas garis EMA 150 ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.